Mau tahu alasan lain kenapa Rizal Ramli dan Said Didu memang layak dipecat dulu? Berlian tetaplah berlian. Sebaliknya, yang besi karatan mau mengaku sebagai berlian pun cepat atau lambat akan ketahuan kalau itu besi karat. Berulang kali Pak Rizal Ramli ini memberikan suatu statement-statement yang ngawur dan lebih cenderung memfitnah, menyebarkan hoax. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat rupanya jadi sorotan para barisan sakit hati nasional. Sudah banyak video yang beredar di mana Presiden Joko Widodo dan istrinya tiba di Washington DC pada malam waktu setempat. Tapi tidak ada pejabat tinggi Amerika Serikat yang menyambut Jokowi dan rombongan. Memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, supaya karena kinerjanya payah bang. Kita lihat rekam jejak beliau, tidak pernah tuntas menjabat menjadi menteri apapun. Di era Gus Dur sama, kemudian di era Presiden Jokowi pun menjadi Menko Kemaritiman juga hanya sesaat gitu ya. Artinya apa? Kinerja yang bersangkutan memang tidak bisa memberikan yang terbaik kepada pimpinannya dan tidak bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Inilah yang menjadi sindiran Said Didu dan Rizal Ramli dan kawan-kawan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang tidak disambut oleh pejabat tinggi Amerika Serikat saat tiba di Washington. Tapi ada pihak dari Amerika Serikat yang menyambut, yakni penasehat khusus untuk Kepala Protokol Amerika Serikat, Eva Roberts. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Peningkatan prestasi luar biasa enggak secara corporate? Nyaris kagak ada. Saya mau tanya, apa corporate experience daripada Pak Jokowi? Sombong amat. Dan justru menyayangkan untuk mengangkat hal-hal yang bersifat teknis protokolan sebagai isu yang lebih ditonjolkan daripada esensi dari pertemuan ASEAN-US itu sendiri. Kalau untuk membandingkan, mungkin kita bisa juga melihat saat pelaksanaan Special Summit ASEAN atas isu Myanmar di waktu lalu. Saat itu juga, maaf saya buka masker ya, sesak juga lama-lama. Kita melihat bahwa pada saat itu juga penerimaan di bandara untuk kepala negara, kepala pemerintah juga diterima oleh pejabat senior, dalam hal ini adalah Chief Protocol dari pemerintah. Retno dalam keterangannya menyatakan tidak adanya pejabat tinggi Amerika Serikat yang menyambut karena bukan kunjungan bilateral. Tidak adanya penjemputan oleh pejabat Amerika Serikat ke kunjungan kerja Presiden Jokowi bukan merupakan kunjungan bilateral. Namun, untuk menghadiri ASEAN US Special Premier, kata Retno pada Kamis 11 April 2022. Meski begitu, Retno mengungkapkan tetap ada pejabat Amerika Serikat yang menyambut, yakni Special Official Fellow of Local, Eva Roberts. Juga menyambut pimpinan negara lain, yakni Perdana Menteri Malaysia, Kamboja, hingga Vietnam di hari yang sama, 10 Mei. Yang pertama terkait penerimaan di saat kedatangan, sebentar saya melihat catatan ya. Kita perlu memaklumi bahwa sifat dari kunjungan ini adalah kunjungan dalam rangka kemitraan ASEAN Amerika Serikat. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sofia Yaakob tiba di Amerika Serikat, kemudian Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Vietnam Phop Minh Chinh disambut oleh pejabat yang juga menyambut Presiden Joko Widodo. Diketahui Presiden Joko Widodo yang didampingi sang istri, Ibu Iriana, Jokowi serta rombongan tiba di pangkalan militer Elbrus, Washington DC, Amerika Serikat. Secara pribadi saya menyarankan pada Pak Rizal Ramli untuk kembali ke marwahnya dia. Kedatangan Presiden Joko Widodo itu disambut oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani. Kedatangan berlangsungnya Joko Widodo ke Amerika Serikat menjadi sorotan di media sosial karena tidak ada pejabat tinggi Amerika Serikat yang menyambut. Kemenlu menyayangkan adanya sorotan tanpa memahami situasi yang sebenarnya. Sangat disayangkan mengambil kesimpulan tanpa paham situasi sebenarnya, kata juru bicara Kemenlu Tengku Faiziah
dimintai konfirmasi. Ia menegaskan kunjungan Presiden Joko Widodo bukan kunjungan bilateral. Jokowi tiba di Amerika Serikat dalam rangka menghadiri ASEAN-US Summit. Sangat menyayangkan jika ada kesimpulan negatif atas kedatangan Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat tersebut. Tanpa paham situasi yang sebenarnya, jadi semakin kalian paham kenapa dulu Said Didu dan Rizal Ramli harus ditendang keluar secara tidak terhormat. Ya karena ini tidak paham tapi sok paham. Pintar cuma di mulut, aslinya tong kosong, nyaring bunyinya. Kita melihat bahwa penerimaan saat ketibaan semuanya mendapat treatment yang sama. Semua kepala negara kepemerintahan ASEAN yang tiba juga diterima pada level pejabat senior keprotokolan Kemlu Amerika Serikat. Jadi kita tidak melihatnya sebagai satu hal yang perlu dirisau. Akademisi, jangan suka menyebarkan hoax, jangan suka menyebarkan fitnah, jangan suka menyebarkan narasi yang akhirnya menjadi bumerang buat Anda sendiri. Mr. Sevi, seperti apa yang kita ketahui bahwa Air Product telah menandatangani MOU dengan pemerintah Indonesia sebesar 15 billion US dollar, dan dari 15 billion US dollar tersebut sekarang sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 billion US dollar, di mana adalah proyek DME, kemudian metanol di Balongan, dan membangun juga metanol di Cepu. Mau tahu alasan lain kenapa Rizal Ramli dan Said Didu memang layak dipecat dulu? Berlian tetaplah berlian. Sebaliknya, yang besi karatan mau mengaku sebagai berlian pun cepat atau lambat akan ketahuan kalau itu besi karat. Berulang kali Pak Rizal Ramli ini memberikan suatu statement-statement yang ngawur dan lebih cenderung memfitnah, menyebarkan hoax. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat rupanya jadi sorotan para barisan sakit hati nasional. Sudah banyak video yang beredar di mana Presiden Joko Widodo dan istrinya tiba di Washington DC pada malam waktu setempat. Tapi tidak ada pejabat tinggi Amerika Serikat yang menyambut Jokowi dan rombongan. Memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, supaya karena kinerjanya payah banget. Kita lihat rekam jejak beliau, tidak pernah tuntas menjabat menjadi menteri apapun. Di era Gus Dur sama, kemudian di era Presiden Jokowi pun menjadi Menko Kemaritiman juga hanya sesaat gitu ya. Artinya apa? Kinerja yang bersangkutan memang tidak bisa memberikan yang terbaik kepada pimpinannya dan tidak bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Inilah yang menjadi sindiran Said Didu dan Rizal Ramli dan kawan-kawan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang tidak disambut oleh pejabat tinggi Amerika Serikat saat tiba di Washington. Tapi ada pihak dari Amerika Serikat yang menyambut, yakni penasehat khusus untuk Kepala Protokol Amerika Serikat, Eva Roberts. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Itu menyayangkan untuk mengangkat hal-hal yang bersifat teknis keprotokolan sebagai isu yang lebih ditonjolkan daripada esensi dari pertemuan ASEAN-US itu sendiri. Kalau untuk membandingkan, mungkin kita bisa juga melihat saat pelaksanaan Special Summit ASEAN atas isu Myanmar di waktu lalu. Di saat itu juga, maaf saya buka masker ya, sesak juga lama-lama. Kita melihat bahwa pada saat itu juga penerimaan di bandara untuk kepala negara, kepala pemerintah juga diterima oleh pejabat senior, dalam hal ini adalah Chief Protokol dari pemerintah. Retno dalam keterangannya menyatakan tidak adanya pejabat tinggi Amerika Serikat yang menyambut karena bukan kunjungan bilateral. Tidak adanya penjemputan oleh pejabat Amerika Serikat ke kunjungan kerja Presiden Jokowi bukan merupakan kunjungan bilateral. Namun, untuk menghadiri ASEAN-US Special Premier, kata Retno pada Kamis 11 April 2022. Meski begitu, Retno mengungkapkan tetap ada pejabat Amerika Serikat yang menyambut, yakni Special Officer Fellow of Local, Eva Roberts. Juga menyambut pimpinan negara lain, yakni Perdana Menteri Malaysia, Kamboja, hingga Vietnam di hari yang sama, 10 Mei. Mungkin yang pertama terkait penerimaan di saat kedatangan, sebentar saya melihat catatan ya.
Kita perlu memaklumi bahwa sifat dari kunjungan ini adalah kunjungan dalam rangka kemitraan ASEAN Amerika Serikat. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob tiba di Amerika Serikat, kemudian Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh disambut oleh pejabat yang juga menyambut Presiden Joko Widodo. Diketahui Presiden Joko Widodo yang didampingi sang istri, Ibu Iriana, Jokowi serta rombongan tiba di pangkalan militer Elbrus Washington DC, Amerika Serikat.